Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan masalah kurban yang saya coba jawab berdasarkan dalilnya, dan saya coba mencari bagaimana pandangan dari ulama tarjih tentang persoalan ini. Dan pertanyaan ini sangat urgen untuk sama-sama kita ketahui, terutama yang ikut berkurban atau penyelenggara kurban atau panitia kurban. Pertanyaan pertama ini datang dari saudara kita di PCM Tapung. Siapa yang paling berhak memotong dan menyembelih hewan kurban? Apakah panitia kurban atau orang yang berkurban itu sendiri? Maka ini ada satu hadis yang menjelaskan tentang ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang bertanduk dan berwarna putih kehitam-hitaman. Zabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar. Dia membaca basmalah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sipahihima. Kemudian beliau meletakkan kakinya di atas sisi tubuh keduanya. Nah, ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tekstual menyebutkan bahwa beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya. Beliau sendiri yang menyembelih. Nah, oleh karena itu, siapa yang paling berhak dan paling afdal untuk menyembelih hewan kurban adalah sahibul kurban itu sendiri. Siapa yang berkurban, dia yang paling baik untuk menyembelihnya. Berdasarkan hadis di atas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 kibas. Nah, kemudian beliau sendiri yang menyembelihnya. Didasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 558 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 1966. Nah, jadi itu yang menjadi catatan. Majelis Tarjih Muhammadiyah menganjurkan hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam tuntunan ibadah Muhammadiyah, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya jika mampu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak mampu, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Karena Rasulullah sendiri juga mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau begitu jawaban pertama, siapa yang paling dianjurkan untuk menyembelih itu adalah sahibul kurban. Siapa yang berkurban, dia yang pertama sekali disunnahkan untuk menyembelihnya. Nah, baru kalau dia tak sanggup lagi, baru diserahkan kepada orang lain. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, berapa hitungan pembagian daging hewan kurban yang sesuai syariat? Berapa hitungannya? Maka coba kita lihat. Pembagian hewan kurban itu pada dasarnya tidak ada persentase yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada persentasenya. Jadi tergantung kepada kemaslahatan. Kalau dilihat kepada dalil-dalil, di antaranya ini, kita coba tampilkan hadisnya. Ini dari putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, dalil-dalil tentang penerima daging kurban. Yang pertama, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum.
agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu atas apa yang Allah berikan atau rezekikan kepada mereka berupa bahimatil an'am, hewan ternak. Nah, jadi hewan ternak yang dikurbankan. Lalu apa yang dilakukan terhadap hewan kurban itu setelah disembelih? Fakulu minha. Maka perintah Nabi, makanlah bagian daripada hewan kurban itu. Siapa yang diperintah? Sohibul kurban. Orang yang berkurban silakan makan. Nah, bagian dari hewan kurban itu sendiri. Wa at'imul ba'isal fakir. Dan berikan makan kepada orang yang sulit, orang yang fakir, lagi sulit kehidupannya. Berarti dalam ayat ini disebutkan dua fungsi atau untuk apa daging kurban itu. Yang pertama makan sendiri oleh sebelum kurban, yang kedua berikan makan orang yang susah, orang yang fakir. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 28. Kemudian ayat yang kedua, kita lihat penggunaannya saja di sini. Fakulu minha. Maka makanlah sebagian daripada hewan kurban itu. Perintahnya juga kepada sohibul kurban, orang yang berkurban. Wa at'ibul qani'ah. Dan berikan makan kepada orang yang qani'. Qani' itu orang yang merasa qana'ah, merasa cukup padahal dia butuh tapi tidak meminta-minta. Nah, berikan makan kepada orang yang miskin, yang enggan, tidak mau meminta-minta karena ingin menjaga harga dirinya. Wal mu'tarrah, dan orang miskin yang meminta-minta. Berarti ada dua juga disebutkan, tapi ada tiga kalimat. Makan sendiri, berikan kepada orang yang minta-minta, dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Orang yang tidak meminta dan orang yang meminta-minta. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, hadis Nabi, Anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakuma ala butnihi wa an yuqsima butnahu kullaha. Ali radhiyallahu an menghabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurbannya berupa onta, budni, onta-ontanya. Kemudian Rasul perintahkan ayyaksima budnahu kullaha, agar hewan kurban berupa onta itu semuanya diberikan kepada fakir miskin. Nah, dibagi. Bagaimana cara baginya? Agar membagi semua bagian daripada yang kurban itu, luhumaha, dagingnya semua dibagi. Juludaha, kulitnya dibagi. Wajilalaha, pakaian atau apa yang berada di hewan kurban berupa unta itu. Pelananya, semua yang melekat dibagi. Kemudian pesan Rasulullah kepada Ali, wala yu'ti fi jazaratiha syai'a. Jangan berikan bagian daripada hewan kurban itu apapun kepada tukang sembelih atau tukang atau orang yang menyelenggarakan hewan kurban itu. Jadi tidak boleh dijadikan bagian dari hewan kurban itu sebagai upah penyembelihan atau upah dari memotong-motong daging, tidak boleh. Semuanya mesti diberikan kepada yang berhak. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, Anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakuma ala budnihi wa amarahu an yuqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakin wa la yu'ti fi jazaratiha minha syai'a. Yang bersama maknanya dengan hadis yang ketiga, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk membagi semua bagian dari hewan kurban itu, dagingnya, kulitnya, pelananya, atau apa yang ada yang dipakai oleh hewan kurban itu
untuk untuk orang miskin, dan jangan jadikan sebagai upah untuk orang yang menyelenggarakan hewan kurban itu. Kalau sekarang ada panitia hewan kurban. Nah, kemudian hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Qala Sulaiman bin Musa akhbarani Zubaidun anna Aba Sa'id al-Khudriyya fata'ahlahu fawajada qas'atan min qadidil adha فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الضاحية فوق 3 أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الحدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, saya pernah menyuruh kalian untuk jangan memakan hewan kurban itu lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari. Nah, dan sekarang saya menghalalkan kepada kalian, silakan makan bagian dari hewan kurban itu apapun. Tapi jangan dijual daging-dagingnya, baik hadiah ataupun adhahi, tapi makan. Maka ini yang menjadi poinnya. Fakulu, makan sendiri oleh sahibul kurban. Yang kedua, watasaddaku, dan sedekahkan. Nah, ini tidak dirinci apakah sedekahnya hanya kepada orang, diberikan kepada ini disedekahkan kepada orang fakir miskin. Wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, dan manfaatkanlah kulitnya tapi jangan dijual. Nah, itulah hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana pembagian hewan kurban. Apa kata ulama tarjih? Dapat disimpulkan bahwa orang yang menerima kurban adalah pertama sahibul kurban. Itu yang pertama, silahkan makan sendiri. Yang kedua, orang yang sengsara lagi fakir. Yang ketiga, orang yang tidak minta-minta, maupun yang minta-minta orang yang susah dan orang-orang miskin. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau berkaitan dengan berapa persentase pembagian, tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Nah, apakah daging kurban boleh diberikan kepada orang kaya? Nah, menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tarjih Muhammadiyah, pembagian daging kurban dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepedulian sosial, meskipun tidak ada ketentuan baku mengenai proporsi atau porsi pembagian. Memang terdapat pendapat ulama yang dapat menjadi acuan, diantaranya begini. Sepertiga untuk dimakan sendiri oleh sahibul kurban. Karena ada perintah dalam ayat Al-Quran, maka makanlah sebagian darinya. Berikanlah makan kepada orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Berdasarkan surah Al-Had ayat 36, maka makanlah sebagiannya, berikanlah makan kepada orang yang tidak minta-minta dan orang yang minta-minta. Dan sepertiga dihadiahkan atau disimpan. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, makanlah daging sembelihan tersebut, simpanlah dan bersedekahlah. Tapi ini dilakukan saat daging kurban itu jumlahnya banyak. Kalau daging kurban itu jumlahnya sedikit, tentu beda. Maka berlakulah hadis tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahitukum an luhumil adhahi. Dulu saya pernah melarang kalian memakan daging kurban itu lebih daripada 3 hari. Kita lihat lebih dari 3 hari. Agar orang yang mampu dapat
Salah satu ayamin liyattasi'a zutuli ala man la taula lahu. Agar orang yang mampu dapat menyantuni orang yang tidak mampu. Itu dalam keadaan daging kurban sedikit. Jadi jangan memakan lebih dari 3 hari. Artinya untuk kebutuhan 3 hari saja dulu. Nah, tapi ketika daging kurban itu banyak, maka apa kata Nabi? Fakulu ma badalakum. Maka sekarang makanlah sesuka kalian, wa at'imu. Kemudian berikan makan kepada orang lain, kemudian waddakiru, dan simpanlah. Nah, maka dari sini perintah Nabi wa at'imu di sini bersifat umum dan simpan. Boleh diberikan kepada orang yang kaya. Boleh diberikan kepada karib kerabat. Nah, kalau begitu, daging kurban bisa untuk dimakan sendiri, untuk kepada orang lain yang miskin, dan kemudian bisa untuk disimpan. Bisa juga diberikan kepada orang yang kaya untuk menjaga silaturahim. Nah, itu jawaban yang kedua dan ketiga. Jadi berapa hitungan pembagian? Tidak ada persentase yang tetap. Tapi ada pendapat ulama untuk sohibul kurban sepertiga, nah, paling banyak. Kemudian selebihnya sepertiga untuk fakir miskin dan boleh untuk hadiah. Itu juga sangat baik untuk kita amalkan. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, semua elemen ini membutuhkan dan menginginkan daging kurban itu. Nah, kemudian siapa saja yang berhak? Nah, itu sudah dijelaskan tadi. Yang berhak menerima hewan kurban itu sohibul kurban, fakir miskin, dan orang-orang yang diberikan hadiah, atau orang kaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, ada yang perlu dijelaskan lagi. Nah, perbedaan hak antara fakir miskin dan orang kaya dalam menerima daging kurban. Kalau fakir miskin, mereka menerima daging kurban dengan status tamlik atau kepemilikan penuh. Nah, setelah orang miskin itu menerima bagian dari hewan kurbannya, berarti itu menjadi milik penuh dia. Kalau sudah menjadi kepemilikan penuh, dia boleh memakannya, boleh menyimpannya, boleh menjual. Kalau sudah dibagikan kepada fakir miskin, nah, boleh. Nah, kalau untuk dimakan mungkin jumlahnya banyak dan berlebih, maka dia boleh memanfaatkan untuk dijual. Dengan syarat sudah menjadi bagian dia, sudah diberikan kepada dia. Nah, sementara orang kaya, mereka menerima daging kurban dengan hak yang terbatas, hanya untuk konsumsi pribadi. Tidak diperbolehkan menjual, mengalihkan kepemilikan daging tersebut kepada orang lain. Nah, di situ letak perbedaannya. Nah, berikutnya pertanyaan yang keempat. Apakah panitia penyelenggara yang ditunjuk atau dipilih di masjid-masjid dan musola-musola berhak mendapatkan jatah di luar dari jatah dia sebagai warga sekitar? Nah, artinya panitia penyelenggara hewan kurban apakah berhak mendapat bagian tersendiri atas kerjanya menyelenggarakan hewan kurban? Nah, ini sudah ada di dalam hadis tadi. Hadis sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib bahwa jangan jadikan bagian apapun dari hewan kurban itu sebagai upah. Nah, ini dia. Kita lihat pesan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Di antaranya ini, hadis yang keempat, wala yu'ti fi jazaratiha minha syai'a. Jangan memberikan bagian apapun dari hewan kurban itu sebagai upah tukang jagal. Nah, kalau begitu, panitia kurban yang ditunjuk untuk menyelenggarakan hewan kurban tidak boleh diberikan hewan kurban sebagai upah. Dia hanya boleh menerima bagian dia sebagai fakir miskin, sebagai warga,
sebagai masyarakat itu boleh. Tapi sebagai upah kerja tidak boleh. Apapun bagian dari hewan kurban itu. Diberikan kulitnya tak boleh, dilebihkan dagingnya tak boleh. Nah, dia hanya boleh menerima bagian dia sebagai fakir miskin kah atau bagian yang lain, bukan sebagai upah daripada pekerjaan. Nah, dulu pernah saya temukan kasus ada yang mengatakan kami tidak berikan upah kepada pekerja, tapi kami berikan hadiah. Hadiah boleh diberikan kepada siapapun, termasuk dari hewan kurban. Nah, kalau memang betul-betul hadiah, coba diteliti lagi. Apakah benar-benar yang diberikan itu hadiah? Jangan-jangan namanya saja hadiah, tapi sebetulnya hakikatnya adalah upah. Nah, bagaimana cara membedakan? Upah itu harus diberikan dari bagian lain selain dari bagian hewan kurban. Artinya berupa uang kah, atau berupa nasi bungkus kah, atau apa. Jangan berikan bagian apapun dari hewan kurban sebagai upah. Nah, lalu ketika seseorang yang bekerja diberikan bagian hewan kurban, dikatakan upah. Dikatakan hadiah, dia bukan upah. Kalau seandainya upah dia belum dibayar, berupa uang kah atau benda lain, maka pemberian daging yang dilebihkan tadi walaupun dikatakan hadiah itu pada hakikatnya adalah upah. Karena dia diberi atas kerjanya. Baru sah dikatakan sebagai hadiah apabila upahnya sudah dibayar. Umpamanya oleh sohibul kurban, karena bagian dia mungkin banyak dari hewan kurban itu sepertiganya, sementara dalam keluarganya hanya sedikit dia akan memakan. Kemudian setelah dia bayarkan upah kerja dari tukang sembelih berupa uang atau benda yang lain, dia bayarkan, baru bagian jatah hewan kurbannya sendiri setelah dibagi dia berikan, itu baru bisa dikatakan hadiah. Artinya baru sah dikatakan hadiah kalau upah sudah dibayar. Tapi kalau upah belum dibayar, kemudian langsung diberikan bagian hewan kurban, maka itu bukan upah. Itu bukan hadiah, tapi itu adalah upah. Itu dilarang. Itu tidak boleh. Nah, yang penting intinya jangan berikan upah kepada pekerja sebagai imbalan dia bekerja. Ada juga cara lain di tempat saya sendiri di Pekanbaru itu hewan kurban itu dilebihkan. Hewan yang dibeli hewan kurban setelah dibeli beli lagi hewan lain yang bukan hewan kurban. Macam begini. Yang berkurban itu ada 70 orang. Berarti 10 ekor sapi atau kerbau. Lalu 70 orang ini melebihkan uangnya 50.000. 50.000 kali 70 itu kan sudah 3.500.000. Itu kelebihan. Itu dipakai untuk operasional. Kemudian dibelikan 1 ekor kambing. Yang 1 ekor kambing ini bukan diniatkan sebagai hewan kurban, tetapi diniatkan sebagai upah pekerja. Itu boleh. Karena kambing yang satu ini bukan untuk hewan kurban. Nah, itu juga boleh. Yang tak boleh itu hewan kurban diberikan sebagai upah. Itu salah satu solusi. Nah, karena sebagian orang yang bekerja itu enggan menerima upah dia berupa uang. Seolah-olah tidak ada saling tolong-menolong atau jus sosial, tidak ada. Akhirnya mereka tidak mau menerima upah berupa uang. Tapi kalau diberikan daging, mau. Maka solusinya beli 1 ekor kambing atau kerbau yang bukan merupakan hewan kurban, tapi diperuntukkan untuk upah pekerja. Nah, itu boleh. Nah, itu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima, apakah jika di lokasi sekitar kita atau warga masyarakat tempat kita melaksanakan pembagian hewan kurban, ada yang beragama non-muslim? Non-muslim, nah, berhakkah mereka mendapatkan hewan daging kurban? Nah, ini bolehkah memberikan bagian dari hewan kurban itu kepada non-muslim? Nah, bagaimana menurut Tarjih Muhammadiyah?
Sekarang kita lihat. Pada dasarnya, menurut Majelis Tarjih dan Tajdid, daging kurban boleh diberikan kepada non-muslim dengan beberapa ketentuan dan pertimbangan. Yang pertama, harus perhatikan bahwa hukum memberikan daging kurban kepada non-muslim itu Majelis Tarjih membolehkan pembagian daging kurban kepada muslim, terutama jika kurban tersebut bersifat sunnah. Itu kurban sunnah, bukan kurban wajib. Jadi seperti kurban nazar, itu kurban wajib. Nah, jadi sejalan dengan pandangan beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Hasan Al-Basri yang membolehkan pemberian daging kurban kepada non-muslim, khususnya jika mereka termasuk fakir miskin atau tetangga yang membutuhkan. Nah, dalilnya dalil umum, diantaranya dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Artinya orang non-muslim itu bukan orang yang berperang kepada kita, orang bukan memusuhi kita, tapi hidup berdampingan dengan damai dengan kita. Boleh diberikan bagian hewan kurban. Tapi kalau non-muslim yang memusuhi kita itu tak boleh. Nah, jadi boleh atau Allah tidak melarang berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi dan tidak mengusir kita. Artinya non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai dengan kita. Itu boleh. Nah, cuman batasan dan pertimbangan walaupun diperbolehkan kurban wajib untuk kurban yang bersifat wajib seperti kerana nazar, pemberian daging kepada muslim tidak dianjurkan. Kemudian non-muslim yang memusuhi Islam atau kafir harbi tidak diperbolehkan memberikan daging kurban kepada mereka. Nah, ini tentu memiliki hikmah sosial bahwa memberikan daging kurban kepada mereka dapat mempererat hubungan sosial dan mencerminkan nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu jawabannya. Jadi boleh saja memberikan bagian hewan kurban kepada non-muslim dengan catatan-catatan tadi, tetapi juga harus memperhatikan semua orang Islam, Muslim yang berada di tempat itu sudah mendapat bagian dari hewan kurban. Jangan sampai orang Muslim tak dapat, orang kafir dapat. Itu tidak boleh. Harus setelah diberikan kepada orang Muslim semuanya, baru berikan kepada mereka. Itu 5 pertanyaan dan jawaban yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Kalau ada kekeliruan tolong disampaikan agar kami bisa mengkaji kembali dan memperbaiki. Demikian. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.